Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Menutup episode yang terakhir dari bagian kedua, mengenali teroris rohani di dalam gereja, yang merupakan seri dari terorisme rohani. Kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam Yudas 1 ayat 8. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Kita sudah melihat ciri yang pertama dari teroris rohani dalam ayat yang ke-8a ini adalah orang-orang yang berkanjang dengan penglihatan-penglihatan atau mimpi-mimpi rohani dan merohanikan mimpi-mimpi mereka yang tidak didasarkan kepada firman Tuhan, atau berusaha membenarkan mimpi-mimpi mereka itu dengan mengutip ayat yang penafsirannya tidak tepat kepada mimpi tersebut. Dan juga orang-orang yang memiliki mimpi-mimpi yang sensual serta melayani mencemari hawa nafsu kedagingan. Yang kedua, dikatakan mereka menghina kekuasaan Allah, atau mereka menolak otoritas rohani yang Allah telah tetapkan. Memang sangat jelas bagi mereka yang hidup di dalam kecemaran, imoralitas, hawa nafsu kedagingan, mereka yang mencintai dosa, tentu mereka juga akan menolak otoritas ilahi dalam hidup mereka. Menarik di sini, kata yang dipakai untuk menghina adalah ateteo, artinya menolak dan tidak mengakui, menyangkali sesuatu yang sudah ditetapkan. Dan ini berbicara tentang otoritas, kewenangan, pemerintahan. Kata ini menerangkan kurioteta dalam bahasa Yunani yang terkait dengan ketuhanan. Jadi dengan kata lain, Yudas mau mengatakan orang-orang inilah orang-orang yang menolak, menyangkali, meremehkan ketuhanan Yesus Kristus. Mereka tidak pernah menganggap Yesus Kristus dan firman-Nya adalah otoritas tertinggi, otoritas final di dalam hidup mereka dan gereja. Bahkan tidak sedikit mereka merasa, para pemimpin gereja itu merasa memiliki gereja itu. Mungkin karena mereka pertama yang memulai, yang merintis. Sehingga akhirnya ketika mereka sudah besar, sudah established, mereka merasa ini milik mereka. Mereka mau melakukan sekenanya, semaunya, bahkan mengganti firman Tuhan dengan hikmat manusia. Bagaimana cara mereka menjalankan gereja? Nah, penolakan terhadap otoritas ini secara final akan berakibat kepada maut, kepada kebinasaan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6, orang yang menolak secara final otoritas Yesus Kristus dalam hidup mereka akan berakhir dengan kebinasaan kekal. Sebagai orang Kristen, kita harusnya tidak merasa terikat, terbeban ketika kita mengatakan saya ini berada di bawah pemerintahan 100% otoritas Yesus Kristus. Karena itu adalah perlindungan kita. Di situ kita bersyukur sebenarnya kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup kembali, sehingga kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah dan mentaati apapun yang dikehendaki lewat firman-Nya. Ketika ada orang yang mengatakan dengan yakin, aku tidak percaya kepada Alkitab. Oh, Alkitab itu banyak kesalahan, banyak ketidakbenarannya. Yesus itu bukan Tuhan seperti yang dia klaim di dalam ajaran-ajarannya. Maka pernyataan-pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang menghina, yang menolak otoritas Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dengan orang-orang, dengan kelompok orang yang menolak otoritas Tuhan, otoritas Yesus? Bangsa Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias, akhirnya tahun 70 Masehi, bait-bait suci yang merupakan kebanggaan mereka, Yerusalem yang menjadi kota suci mereka, dihancurkan, dilululantakkan oleh penguasa Roma. Dan tidak ada satu batu pun yang diizinkan berdiri. Mengenaskan sekali, hancur sama sekali. Bagaimana dengan malaikat yang memberontak kepada otoritas Allah di sorga? Mereka kemudian dilempar dari kemuliaan Allah dan menjadi malaikat yang jatuh atau roh-roh jahat. Sodom dan Gomora yang memberontak kepada Allah dan tidak peduli dengan belas kasihan Allah, dibinasakan sehingga tidak ada kehidupan sama sekali. Kalau kita melihat Laut Mati yang ada di Israel, perbatasan dengan Yordania, kita tahu ini adalah saksi
di mana sebelumnya di tempat itu adalah kota Sodom Gomora yang dikatakan di Alkitab seperti taman Tuhan, lembah yang begitu indah, akhirnya hanya menjadi sebuah kubangan yang tidak punya kehidupan sama sekali. Inilah orang-orang dan efek dari orang-orang yang menyangkal otoritas Allah. Nah, kita perlu mengingatkan diri kita senantiasa untuk hidup, untuk tunduk di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Bila kita membaca seluruh kitab, kita bisa melihat pesan ketuhanan dan otoritas Allah itu harus dihormati dan ditaati oleh semua orang yang mempercayai Allah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, para pengajar palsu yang mengatakan bahwa kita bisa minta Tuhan mengampuni kita, Yesus mengampuni dosa kita, tetapi kita tidak perlu harus hidup mentaati Dia, tidak perlu harus tunduk 100% kepada Dia dan menjauhi segala dosa, kecemaran duniawi. Yesus boleh menjadi juru selamat, tetapi janganlah Dia jadi Tuhan 100% dalam hidup kita. Kita masih punya hak untuk menguasai diri kita. You are the captain of your ship. You are the captain of your life. Itu yang mereka katakan. Tapi saya mau mengatakan kepada sahabat sekalian, pengajaran seperti inilah yang kita kenal sebagai teologi antinomian, teologi durhaka, teologi yang menolak hukum Allah per grace, tetapi ini semua tergolong penyesatan rohani. Yesus Kristus tidak akan pernah menjadi juru selamat Anda sama sekali bila Ia tidak lebih dahulu menjadi Tuhan atas seluruh hidup Anda. Pengajaran seperti ini umumnya berusaha untuk menutupi skandal-skandal seksual, skandal-skandal immoral yang dilakukan oleh si pengajar itu terhadap baik itu jemaat yang dia pimpin atau kepada staf di dalam gerejanya. Dan biasanya ini yang terjadi. Ketika terbongkar, baru kemudian orang sadar bahwa semua ajaran itu hanya untuk menutupi dan membenarkan tindakan dosanya. Yang ketiga, ciri dari teroris rohani ini adalah menghujat semua yang mulia di sorga. Revile angelic majesty. Apa yang dimaksud dengan perkataan ini? Kata menghujat, blasphemeo, dipakai dalam bentuk present tense, bentuk kini. Dengan kata lain, mereka sedang menghujat. Mereka terus-menerus menghujat kemuliaan sorga. Siapa yang mulia di sorga? Kita bisa tahu bahwa di sorga Allah Bapa bertakhta. Ada Yesus, Roh Kudus tinggal di sana. Roh kekudusan Allah, kebenaran ilahi, kekudusan Allah, para malaikat-malaikat. Mereka menghujat semua yang kudus, semua yang suci dari Allah. Dan ini adalah sifat si setan itu sendiri. Si setan gak bisa menghasilkan kekudusan Allah. Sehingga ia mulai dengan cara melecehkan, meremehkan, menghina, menghujat kekudusan Allah. Dan karena itulah sebenarnya sifat yang membedakan antara Allah dan seluruh ciptaannya, yaitu kekudusannya. Inilah karakteristik sorga. Sorga dipenuhi dengan satu saja atribut yang tidak dipunyai di tempat lain, yaitu kekudusan Allah. Ungkapan malaikat di dalam Yesaya pasal yang ke-6, ketika mereka melihat Allah, dikatakan cuma ada satu kata yang berulang-ulang sepanjang kekekalan dinyatakan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Menghujat kekudusan Allah. Mereka menghujat semua yang mulia di sorga. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemari diri mereka dan menghina pemerintahan Allah. Dan bahkan hal yang sama dikatakan oleh Rasul Petrus tentang menghujat semua yang kudus ini. Dikatakan terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. 2 Petrus 2 ayat 10 dan 11. Bagaimana teroris rohani ini bisa berani-beraninya menghujat malaikat? Ayat tadi mengatakan mereka ini berani dengan kesombongannya menghujat malaikat. Padahal malaikat sendiri tidak berani menghujat sesamanya. Walaupun mereka ini harus dihakimi di hadapan Allah.
Bila kita kembali kepada Ulangan pasal 33 ayat 2, Musa berkata kepada jemaah Israel di padang belantara, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Puluhan ribu orang kudus. Di dalam teks aslinya, ini adalah 10.000 malaikat. Apakah yang terjadi di Gunung Sinai pada saat itu? Kita tahu Allah menurunkan hukumnya kepada Israel dan dikawal oleh puluhan ribu malaikat kudus dari sorga. Artinya hukum ini begitu sakral, begitu mulia, begitu agung, seperti ketika Yesus dikumandangkan lahir, malaikat-malaikat bala tentara mengumandangkan sukacitanya. Demikian juga ketika hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel, malaikat-malaikat pun menyertainya. Luar biasa. Dan bahkan hal ini juga ditegaskan oleh Stefanus di dalam pembelaannya pada waktu dia akan dirajam di dalam Kisah Rasul 7:53. Ia menerangkan status hukum Taurat itu. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Disampaikan oleh Tuhan disertai malaikat Allah kepada Musa. Ini yang terjadi di dalam Ulangan 33 ayat 2 itu. Pernyataan ini juga diteguhkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia 3 ayat 19. Bahwa hukum Taurat itu dibawa dengan perantaraan malaikat. Kelihatannya di sini dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, setiap kali hukum Allah itu disampaikan, selalu melibatkan kehadiran malaikat Tuhan yang kudus. Teroris rohani ini bukan saja berani-berani menghujat Allah, menghujat Yesus, menghujat Roh Kudus, tapi juga malaikat-malaikat yang melayani tahta Allah yang kudus itu. Yudas 1 ayat 9 menunjukkan penghulu malaikat Mikael tidak berani menghujat si setan yang terang-terang dia adalah malaikat yang jatuh. Tetapi teroris rohani ini justru dengan bangga, dengan sombong arogannya bisa menghujat malaikat-malaikat Allah. Bila malaikat yang memberontak saja di dalam Yudas 1 ayat 6 akan dihukum di dalam penghukuman kekal, apalagi mereka yang berani menghujat malaikat, berani menghujat Allah, berani menghujat firman, mereka pasti juga akan dihukum kekal di neraka. Inilah teroris rohani yang sedang tinggal di gereja, yang sedang banyak menyampaikan di dalam YouTube pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bahkan mereka beberapa memimpin gereja-gereja yang cukup berpengaruh. Tuhanlah kiranya yang akan menyadarkan dan menghardik mereka dari upaya penyesatan terhadap umat Tuhan. Dan kita perlu berdoa senantiasa agar kita berjaga-jaga, kita sadar, kita awas, dan kita terus berdoa untuk pemimpin jemaat agar mereka berjalan di dalam kebenaran yang setia kepada firman Tuhan. Bapa di sorga, kami tidak habis-habisnya kagum dengan kuasa dari kebenaran firman. Kebenaran yang akan memperlengkapi kami untuk membela kebenaran dan melawan setiap penyesatan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan dari Roh Kudus atas setiap kebenaran yang kami telah terima hari ini dan sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.